أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar fi pada Lailatul Qadar malam Al-Qadar malam penuh kemuliaan malam kemuliaan. Teman-teman sekalian, kenapa malam? Kenapa nggak siang? Enakan siang, enakan malam? Kenapa Allah milihnya malam gitu? Kenapa nggak milihnya siang? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kenapa milihnya malam? Karena malam itu waktu tenang. Sehingga kalau kemudian diturunkan sesuatu, dibacakan sesuatu, lebih jelas kedengarannya daripada ketika siang. Dan karena hati pada waktu-waktu, terutamanya waktu malam yang udah jelang-jelang subuh gitu ya, itu lebih siap untuk mendapati hal-hal yang berbau gaib, berbau bukan gaib apa ya, spirit rada nyeremin gitu ya, berbau gaib, berbau ini ya, pemaknaan gaib saya, pemaknaan gaib Arab, bahasa Arab dengan pemaknaan gaib bahasa Indonesia ini rada beda loh, iya kan? Sama kayak pemaknaan alim buat Arab sama alim buat Indonesia. Kalau orang alim Arab itu artinya ilmuwan, artinya orang berilmu. Tapi kalau alim kita orang soleh, orang baik, nggak neko-neko gitu ya, nggak macem-macem. Alim bener dia gitu kan. Nah itu jadi pemaknaannya memang beda gitu. Sama halnya dengan gaib ini ya. Saya kalau membahasakan alam gaib itu artinya adalah alam gaib, alam yang tidak terlihat tapi sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang agung. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui sesuatu yang rahasia, yang enggak terlihat, yang gaib, wasyahadah dan yang terangan. Tapi rahasia di situ itu, yang gaib itu di situ adalah suatu hal yang indah gitu, suatu hal yang bagus gitu kan. Nah, kalau di Indonesia nih kayak gaib tuh kayak hantu. Iya, mistis itu tadi ya. Baik, ini mau pakai istilah Arab apa istilah Indonesia? Arab aja, baik. Teman-teman sekalian, kenapa malam? Karena malam itu lebih tenang. Karena malam itu hati lebih layak. Nggak ketemu orang, nggak ngobrol orang, nggak banyak orang, kita adep-adepan, sehingga nih hati ini lebih layak untuk diturunkan segala kebaikan-kebaikan yang tidak kasat mata. Jadi banyak hal-hal yang diturunkan dari hal-hal kebaikan, ilmu laduni, misalnya gitu ya. Apa tuh ilmu laduni? Ilmu yang nggak pakai belajar. Keterbukaannya ilmu futuh namanya, gitu ya. Kemudian ada lagi kewalian, kemuliaan yang Allah kasih, rizki-rizki batin, gitu ya. Sifat-sifat baik, gitu. Penerimaannya taubat dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang diturunkannya pada waktu malam. Pada waktu malam. Makanya Allah menyebutkannya dengan waktu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ma'uqidatil wilayah illa fi jawfil lail. Katanya para ulama, tidak diberikan makom kewalian kecuali pada waktu malam.
Jadi kalau yang sepanjang malamnya tidur, jangan ngerasa-ngerasa jangan-jangan saya waliullah. Yang ada wali murid ya. Ya Allah, teman-teman sekalian gitu. Jadi diangkatnya para wali-wali itu adalah pada waktu malam. Termasuk juga walinya setan selain bulan Ramadan ya. Kan setan juga punya aulia, punya wali-wali, punya kekasih-kekasih. Itu juga diangkatnya pada waktu malam. Makanya praktek-praktek dukun emang siang-siang gitu? Nggak ada, malam-malam pasti, ya kan ya? Emang saya tahu. Nggak tahu saya, cuman selalunya kan digambarkan memang pada waktu malam. Pada waktu malam itu mereka bikinnya tuh kan pakai asap-asap yang busuk ya, bukan yang wangi ya. Kalau yang wangi itu malah justru mendatangkan malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, segala kebaikan, segala keburukan itu banyaknya hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak tampak mata, kebanyakannya pada waktu malam. Siapa yang pengen dapat kebaikan, silahkan bangun pada waktu malam. Gitu kan ya? Silahkan. Siapa yang pengen dapetin keburukan dengan berkawan dengan setan-setan dan jin-jin, itu ngelamar pekerjaannya juga pada waktu malam juga gitu. Cuman yang itu di kuburan, kalau yang itu di atas jadah ya, insyaallah ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Teman-teman sekalian, masalahnya sekarang adalah bahwa malamnya menurut waktu mana? Nih. Soalnya kalau di kita sekarang sedang siang nih, di waktu yang sama nih, ini nih sedang ada yang malam. Bener gak? Di Amerika sana lagi pada malam nih, jam segini. Kan ada yang di Indonesia sama di jaraknya bedanya 12 jam ya. Berarti kita di kita jam 11 siang, di sana jam 11 malam gitu. Ada juga yang masih subuh, ada juga yang udah sore gitu. Kan buminya putar terus. Ini waktunya ngikutin waktu mana nih? Lailatul Qadar nih ngikutin waktu mana nih? Teman-teman sekalian, kalau Lailatul Qadar di zamannya Nabi Muhammad alaihissalam, itu maka perhitungan Lailatul Qadarnya adalah mengikuti waktunya Nabi Muhammad yang diturunkan kepadanya Al-Quran gitu. Nah, malaikat Jibril nurunin bacain Al-Quran pada waktu malam. Malamnya siapa? Malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sekarang ini ada hilafiah di antara para ulama. Apakah malamnya itu mengikuti waktunya sana, ataukah malamnya mengikuti waktunya kita? Ini banyak ulama mengatakan mengikuti waktunya orang yang mengerjakan ibadah tersebut, karena karomnya Allah, kemuliaannya Allah adalah sangat luas. Jadi nggak usah, oh di sana nih belum malam nih, jadi ntaran aja, repot kita ya. Yang ada repot kita. Jadi ngikutin waktu malamnya masing-masing orang yang sedang beribadah di tempat tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adrak ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Tahukah kamu siapa kamunya yang di situ? Kita, oh bukan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya diturunkannya Al-Quran. Tahu nggak kamu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Kok pakai nanyanya ke Nabi Muhammad alaihi wasallam? Seolah-olah Allah nih mau menyiratkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam bahwa aku memberikan Lailatul Qadar nih karena Nabi Muhammad. Ma adrak ma Lailatul Qadar. Tahu kamu wahai Muhammad apa Lailatul Qadar? Karena itu tuh urusan antara Allah sama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah lagi mau ngasih tahu gitu pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwasanya si Lailatul Qadar itu diberikan kepada umatnya adalah karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kayak gini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam taro, tahukah kamu wahai Muhammad apa yang Allah perlakukan, Tuhanmu perlakukan kepada ashabul fil? Itu Allah lagi mau ngasih tahu bahwa aku bikin Abroha, aku hancurkan dengan pasukan Ababil, itu karena di tahun tersebut kamu mau lahir. Teman-teman, tahukah engkau bahwa kejadian Abroha diserang sama burung Ababil waktu mau menghancurkan Ka'bah, itu kejadiannya hanya berselang sekitar 40 hari dari lahirnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi kalau ditanya kapan lahir, pada tahun gajah, di tahun yang sama, hanya selang berapa waktu aja gitu. Karena memang itu Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Karena memang hal itu diberikan oleh Allah SWT karena Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dengan Lailatul Qadar. Ma adrak ma Lailatul Qadar? Tahukah Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu yang pertama lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa diberikan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad yang minta, meskipun secara tersirat, tidak tersurat. Meskipun itu nggak langsung disampaikan sama Nabi, tapi Nabi meminta itu. Gara-garanya Nabi itu diceritain sama malaikat Jibril umat-umat yang terdahulu. Ada umatnya Nabi Musa sujud itu waktu sujudnya doang dihitung 1000 bulan. Orang kan nggak mungkin sujud terus ya, ada pakai makan, kayak tidur, pakai kamar mandi, kayak ini itu segala macam. Waktu sujudnya doang dihitung tuh 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Nabi dengernya ya ampun. Malaikat Jibril cerita lagi gitu. Kata malaikat Jibril, umatnya Nabi yang terdahulu ada yang berjihad fisabilillah, masa jihadnya doang 1000 bulan. Nabi dengarnya ya Allah, sedihnya umat saya. Umatnya Nabi ini umurnya 60 tahun, urusannya banyak bener. Urusannya banyak. Ya Allah, Bu, kok lama nggak pengajian? Ustazah, saya mau ngawinin anak. Gitu katanya. Mau ngawinin anaknya kapan, Bu? Tahun depan. Kenapa sibuknya dari sekarang? Ya Allah, urusannya banyak kita nih ya. Kita urusan bulan puasa aja banyak apa nggak urusannya? Banyak. Aduh, segala macam ya. Dari nyiapin kue, nyiapin baju, hah? Iya benar, aduh segala macem deh urusan, luar biasa banyaknya gitu. Padahal ini bulan yang kita udah khususkan buat ibadah, segitunya aja urusan yang selain ibadah. Ruwetnya luar biasa banyaknya. Nabi jadi sedih. Nah kalau umur umat saya ini cuma 70 tahun, cuma 60 tahun, 70 tahun, ibadahnya dihitung berapa lama? Kepotong tidur aja udah sepertiga umur. Karena kan rata-rata orang tidur 8 jam. 8 jam itu kan sepertiganya hari. Ya, sepertiganya 24. Nah, kalau orang tidurnya 28 jam, itu pun teman-teman sekalian, tidur 8 jam itu kita tuh udah jamak takdim waktu bayi. Iya kan? Waktu bayi itu antara tidur sama jaganya, membangunnya banyakan tidurnya anak bayi. Katanya sampai dengan ada yang bilang 21 jam pertama ya, hari-hari pertama. Habis itu kemudian menjadi 16 jam, kemudian menjadi 14 jam, menjadi 12 jam gitu dan seterusnya. Jadi kita udah takdim sebenarnya. Sebenarnya sekarang ini udah waktunya buat ngurang-ngurangin. Karena udah kepotong waktu bayi itu. Ya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, ini umurnya udahlah pendek 70 tahun dipotong sama banyak urusan, belum tidurnya, belum siap-siap mau tidurnya. Belum makannya, belum ininya, ya Allah. Waktu ada umatnya Nabi Musa nih. Nabi Musa lewatin jalan, udah kelihatan perempuan lagi nangisin kuburan. Ya Allah nangis. Nabi Musa samperin, Bu kenapa nangis? Anak saya meninggal Nabi Musa.
lagi sehat-sehatnya, lagi seger-segernya. Umur berapa tahun? 60 tahun. Kalau umur orang tersebut itu sampai 500 tahun, 800 tahun, kan 60 tahun lagi seger-segernya. Bener gak? Lagi seger-segernya gitu. Lagi kayak umur 20 tahun di kita barangkali seperti itu kan gitu ya. Bahkan mungkin malah belasan tahun ABG gitu. Lagi ABG. Kita 60 tahun udah lucu juga. Udah lucu juga ya. Udah mulai lupa-lupa gitu. Tinggal diketawain aja sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Ya Allah. Jadi gitu. Akhirnya kemudian Nabi Musa bilang, "Bu, ibu tahu nggak? Nanti tuh akan ada umat zaman akhir umurnya emang segitu. 60 tahun. Wah, nggak sempet ngapa-ngapain dong. Nggak sempet bangun rumah, nggak sempet kawin." Kata si ibu itu, 60 tahun bentar amat gitu. Kata Nabi Musa, "Oh enggak bu, kawin. Bahkan nggak sekali." Ya gitu ya, ada yang kawin 2 kali, 3 kali gitu. Ya Allah, ya Allah. Katanya ibu tersebut, andai saya hidup di zaman tersebut, saya nggak pakai bikin rumah, saya bernaung aja di bawah pohon. Ntar kalau lagi panas datang ke arah sebelah sini, kalau dingin, kalau sore datang ke arah sebelah sini. Dia bilang, ibadah aja sama Allah, nungguin sampai mati. Betapa pendeknya umur-umur mereka. Ya Allah, ini kita nih dikasih umur nih pendek-pendek zaman akhir. Kenapa dikasih umurnya pendek? Teman-teman saudaraku sekalian, kalau nggak pendek buminya nggak muat. Umat terdahulu badannya gede-gede, umurnya panjang-panjang. Kenapa? Karena buminya masih lebar, orangnya masih dikit. Kan buminya lebar nih, orangnya masih dikit. Gimana coba? Kan kalau orangnya nggak gede-gede, langkahnya kecil-kecil kan nggak nyampe-nyampe. Nggak ketemu-ketemu nih sama temen-temennya nih. Mau reunian gitu ya, lama. Jadi mau bukber. Jadi orangnya sama Allah dibikin gede-gede dan umurnya panjang-panjang. Jadi orang tuh bisa sampai ngawinkan, maksudnya sampai nemuin masa kawinnya anaknya atau cucunya yang ke-7 generasi itu masih ketemu gitu. Nah umurnya 1000 tahun, iya kan? Umurnya 800 tahun kan keburu tuh, sampai ngeliatin cucu yang ke-7 generasi keberapa tuh masih kelihatan gitu. Nah ini teman-teman, iya kalau ulang tahun ya. Kepikir aja nih si ibu, bosen kali ulang tahun lagi gitu ya, ulang tahun lagi. Iya, wow udah nggak dikasih kado tuh kayaknya, udah kelamaan. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Habis gitu kemudian tambah orangnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Apalagi sekarang udah banyak, udah padat bener kan. Gitu. Nah ini kalau kemudian orangnya umurnya panjang-panjang, buminya nggak muat, iya nggak? Makanya kemudian harus ada yang meninggal. Maka umur umat tambah ke belakang tuh tambah semakin pendek-pendek, tambah semakin pendek-pendek. Nabi Muhammad bilang, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa qalil man yujawiz 80. Dikit banget yang lebihin 80 tahun. Kalau udah orang umur 80 tahun begitu sakit, orang udah langsung doanya mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Kalau sakitnya cuma sakit kepala doang. Inna anzalna fi lailatul qadr. Ma adrak ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah karena Nabi ini diceritakan tentang amalan umat-umat yang terdahulu, ibadah-ibadah mereka yang panjang-panjang, karena memang waktu hidup mereka panjang. Jadi Nabi merasa sedih gitu. Waduh, nah kalau kayak gini modelnya umat saya dapat apaan ya di akhirat? Gitu. Umat saya, waduh belakangan semuanya nih. Balasan-balasan Allah buat mereka nih yang kecil-kecil nih. Allah tuh teman-teman saudaraku sekalian nggak bisa lihat Nabi Muhammad sedih. Nih ya, kalau orang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tuh bisa begitu. Allah tidak bisa melihatmu sedih kalau kita berada dalam jalan taat. Kalau kita berada dalam jalan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak bisa melihat air mata kesedihan jatuh dari pipimu.
Kenapa kamu? Oh, dijahatin sama siapa? Sama itu. Oh, gitu. Gitu ya, dihindarkannya kita dari segala hal yang membuat kita sedih. Tapi kalau kitanya jalan taat kita nggak tempuh, ya mau gimana? Ini Nabi Muhammad alaihissalam jalan taat terus. Jadi Allah ngelihatnya, kenapa Muhammad sedih? Umur umat saya pendek-pendek, ya Allah. Oh, tenang. Bukan umurnya kemudian dipanjang-panjangin, bukan. Akan tetapi Allah kemudian melipat gandakan amal, sehingga Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang ibadah di situ seperti beribadah 83 tahun alias 1000 bulan. Kita nggak usah perlu ngabisin waktu 1000 bulan, nggak usah. Cukup ketemu malam Al-Qadar itu aja, langsung teman-teman saudaraku sekalian copy paste 1000 bulan. Yang kita kerjakan malam itu sama malaikat langsung di copy paste 1000 bulan, 83 tahun. Bahkan bukan 1000 bulan tapi khairun, lebih baik. Berapa kelebihannya? Wallahu a'lam. Allah yang memberikan sesuai dengan kemurahannya Allah. Ada yang 1000 bulan ditambahin 500 bulan. Ada barangkali yang 1000 bulan ditambahin 1 bulan. Ada yang ditambahin, tergantung dari kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ibadah malam itu doang. Jadi nih, kalau kita malam Lailatul Qadar kita sholat taraweh, seperti sholat taraweh setiap malam selama 1000 bulan. Jelas ya? Siapa yang baca Al-Quran dari jam 10 misalnya sampai dengan jam 12 malam, itu seperti membaca Al-Quran setiap jam 10 sampai jam 12 malam selama 1000 bulan, selama 83 tahun lebih. Gitu. Langsung copy paste yang kita lakukan tersebut menjadi 1000 bulan. Makanya hati-hati, jangan sampai pas Lailatul Qadar kita lagi ngomel, di copy paste omelan semua, gak asik bener ya. Seperti ngomel 1000 bulan, nggak asik. Ya Allah, ya Allah. Itu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Teman-teman, ini Lailatul Qadar buat siapa sih? Buat kita lah. Buat kita, umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Ada sebagian orang tuh yang kalau membahas Lailatul Qadar kayaknya tuh yang saya dapat Lailatul Qadar, ya nggak mungkin lah, kayak gitu. Itu sih siapa gitu, ulama gitu, aulia gitu, orang-orang soleh gitu dapat Lailatul Qadar. Yang kayak kita gitu, model-model kayak kita dapat Lailatul Qadar, nggak mungkin. Katanya gitu, nggak mungkin gitu. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, satu hal, Lailatul Qadar itu dapat nggak dapat, semua yang dilakukan malam tersebut oleh seseorang langsung berlipat ganda menjadi 1000 bulan. Kamu mau dilipat gandakan yang bukan taat? Mau dilipat gandakan yang maksiat? Naudzubillah, bener kan? Serem bener gitu. Jadi memang kita harus cari, makanya biar pas nepatin Lailatul Qadar pas kita lagi taat gitu. Itu satu. Yang kedua, Lailatul Qadar itu buat kita. Lailatul Qadar hiya lailat qadrina. Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Qadarnya kita. Kenapa? Karena gini, kalau umatnya selain umat Nabi Muhammad kan udah nggak mungkin dapat Lailatul Qadar, ya kan? Ini kan hadiah Allah buat Nabi Muhammad, buat umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga yang nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun mereka mau bikin kebaikan apapun di malam tersebut, ya nggak bisa apa-apa. Orang mereka nggak beriman gitu. Jadi teman-teman sekalian, khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Nah, umatnya Nabi Muhammad nih, kan ada yang gini, ada yang kerjaannya taat mulu, orang baik-baik, muhsinin, kelas-kelas orang sangat soleh. Ada yang kerjaannya durhaka mulu, ngerjain dosa mulu, belum berada dalam jalan taat kepada Allah, gitu ya. Puasa kagak, bulan Ramadan nih, sholat boro-boro, gitu ya. Puasa enggak, sholat enggak, sedekah enggak, gitu. Kerjaannya minum-minuman keras, nggak ada bedanya antara Ramadan bukan bulan Ramadan, yang gitu ya. Itu yang sebelah sana kayak begitu.
umatnya Nabi sih, umatnya Nabi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ditanya Tuhannya siapa, Allah, tanya nabinya siapa, Muhammad. Tapi mereka enggak mengerjakan taat sama sekali. Ahli maksiat. Yang sebelah sana ahli taat, taat mulu, para wali-walinya Allah, para kekasih-kasihnya Allah, para ulama-ulama yang saleh salihat, ya kan? Yang sebelah sana. Di tengah-tengahnya ada kita. Taat, iya. Baca Quran, ngomongin orang, iya. Gitu deh, gitu ya. Bakti sama orang tua, iya. Kadang-kadang berani juga, iya. Gitu. Yang kayak kita nih, sa'ah fasa'ah. Maksudnya sesaat-saat, sesaat taat, sesaat maksiat, sesaat ngerjain kebaikan, sesaat ngerjain keburukan. Yang model kayak kita gitu. Saudara sekalian, kalau buat ahli maksiat sekalipun Lailatul Qadar nggak ada bedanya buat mereka. Mabok-mabokan juga, gitu ya. Nauzubillah misalnya zina jalan juga, gitu. Ngerjain kemaksiatan jalan juga. Di malam-malam Ramadan juga nggak ada bedanya buat mereka, kayak begitu ya. Nah kalau buat mereka, adakah Lailatul Qadar buat mereka? Enggak lah. Orang ngerjain taat juga kagak, gitu ya. Tahu kita bukan buat mereka, maksudnya buat orang-orang soleh tuh ustazah. Teman-teman saya sekalian, kalau buat orang-orang soleh itu nggak perlu Lailatul Qadar, nggak perlu Lailatul Qadar. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, ya Syekh, mata Lailatul Qadar? Oh hai Syekh, kapan Lailatul Qadar? Ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, lana aulakum, buat saya atau buat kalian? Yang nanya bingung, emang beda-beda gitu? Beda-beda lah katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amalana fakullu layalina layalil qadar. Kalau buat kami semua malam kami Lailatul Qadar. Setiap malamnya ibadah pada Allahnya luar biasa, menghadap Allahnya luar biasa, hatinya nyambung sama Allahnya, nggak ada lupanya. Orang-orang yang begitu datang subuh, ya Allah sedih bener, berhenti waktu munajat saya dengan Allah. Nah yang kayak begitu kan tiap malamnya Lailatul Qadar. Yang saya ceritakan sepanjang malam sholat Hubabah Khadijah itu dari Mekah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri sepanjang malam, padahal itu lagi di Mina, lagi hari yang sangat capek-capeknya. Beliau sepanjang malam, bener-bener sampai subuh teman-teman saya sekalian. Sebelahan tempat tidur mas saya, jadi saya liatin sepanjang malam tersebut. Ya Allah, luar biasa bener. Nah buat orang-orang yang seperti mereka ini, fakullu layalihim layalil qadar. Setiap malam-malamnya adalah malam-malam mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu nunggu Lailatul Qadar buat mereka. Ini yang kayak kita nih, yang rencana mau baca Quran 2 juz baru dapat 2 lembar udah ngantuk. Ini kan, yang kalau terawih modelnya tinggal ngitungin rokaat mulu. Berapa sih gitu. Yang kalau terawih nyarinya kalau nggak yang paling dikit rokaatnya, kalau nggak yang paling cepet bacanya. Nih yang model-model kayak kita nih teman-teman perlu Lailatul Qadar. Istilah katanya nih ya, ini kayak semacam mall. Nih ceritanya nih. Kita nih tiap hari dari rumah kita pergi ke tempat kerja ngelewatin satu mall, satu toko besar mall gitu ya. Kita tuh setiap lewat dari etalasenya tuh kita liatin barang-barang bagus-bagus bener, tapi harganya gila. Andai kita lihat sendal sepatu 10 juta, gaji berapa bulan tuh ya? Kan gitu ya teman-teman sekalian. Tiap hari kita lihat, ya ampun tuh kerudungan kayaknya halus, bagus gitu ya. Tapi kita liatin harganya, ya ampun gitu, 500.000. Ya udah deh, mendingan buat beli pampers. Punya anak kecil soalnya. Saya sekalian, jadi ini kita ngelihat barang-barang di situ bagus-bagus, cakep-cakep, tapi mahalnya naudzubillah, gitu kan? Sehingga setiap lewatnya cuman kepengenan aja gitu. Satu hari mereka ada kasih tulisan big sale pada tanggal gitu ya, sekian, jam sekian sampai jam sekian. Misalnya
tanggal 24 Juni, sehari sebelum lebaran. 24 Juni, jamnya jam 11 malam sampai dengan jam 11.30 malam, setengah jam doang. Diskonnya teman-teman sekalian, yang asalnya harganya 10 juta menjadi 10.000. Kan saya cuman bilang ada tuh, susah nggak ada, langsung nanya di mana Ustazah. Dasar perempuan ya. Teman-teman sekalian, yang asalnya harganya berapa gitu jadi berapa gitu, murahnya tuh sampai turunnya 10 kali lipat, turun harganya 10 kali lipat. Ini kita langsung akan yang, oh ya hari itu saya ngapain, rencananya mau mudik, nggak jadi, batal mudik gitu ya, atau apapun gitu, kita akan usahakan apapun yang hari-hari itu kita akan datengin tempat tersebut, karena kita pikir kalau hari-hari biasa orang-orang kaya itu nggak usah pakai nungguin jam itu, mereka emang bisa kebeli mahal-mahal gitu, ada duitnya. Nah orang-orang kaya kita nih kan gitu ya, yang sekalian nggak pernah tertarik sih nggak masalah, cuman yang kayak saya nih yang setiap lewat kepengen, tiap lewat kepengen kan gitu ya. Ya ampun, cuman itu kesempatannya, ngantri deh. Kalau perlu ngantri dari beberapa jam sebelumnya, gitu ya. Pokoknya yang penting bisa kebeli itu barang-barang. Nah itu teman-teman sekalian, seperti itulah kira-kiranya Lailatul Qadar. Dilipat gandakan, bukan hanya menjadi perlipat ganda 1000 kali lipat, bukan, tapi seperti 1000 bulan. Jadi lipat ganda 1000 dikali lagi 30, karena kan isinya sebulan adalah 30 kali 1000 kali 30. Belum tertarik juga? Muslimkah Anda? Kan gitu jadinya. Mukminkah Anda? Umat Nabi Muhammadkah kamu kalau belum juga tertarik sama Lailatul? Maka Lailatul Qadar adalah Lailat Qadrina, adalah Lailatul Qadarnya kita. Yang kayak kita mesti cari kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nggak perlu Lailatul Qadar untuk dapat rahmatnya Allah, untuk dapat kelipatan amal, kan gitu ya. Kalau dibilangin seperti sholat 1000 rakaat, mereka mah nggak pakai seperti, teman-teman. Mereka sih emang ngerjain sholatnya 1000 rakaat. Nah kalau kayak kita kan perlu yang seperti. Bener gak? Yang kayak kita nih sholatnya sih 10 rakaat tapi seperti 1000 rakaat, kan kita yang carinya kan yang begitu gitu. Nah itu Lailatul Qadar itu seperti itu, seperti beribadah 1000 bulan. Insya Allah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu aja belum. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam tersebut turun. Tanazzalul malaikah ay tatanazzalul malaikah. Maksudnya turun daf'atan ba'da ukhra, rombongan demi rombongan malaikat. Nah yang disebut malam tuh dari kapan ke kapan sih? Jadi saya waktu kecil dulu punya anggapan bahwa Lailatul Qadar tuh kejadiannya beberapa menit di sebagian malam. Dulu saya pikir begitu. Pas Lailatul Qadar pas ada beberapa menit gitu terjadi Lailatul Qadar. Enggak gitu teman-teman. Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Itu Lailatul Qadar. Sebab yang namanya malam itu hitungannya adalah dari ghurubus syams, dari maghrib gitu ya, sampai ke tulu'ul fajr as-shadiq, sampai ke datangnya waktu subuh gitu. Yang kita nggak puasain tuh itu namanya malam. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian dari pagi itu, dari terbit fajar sampai ke malam. Kapan malam? Yaitu maghrib itu adalah waktunya malam sampai ke datangnya waktu subuh. Itu terjadi Lailatul Qadar sepanjang malam. Apa aja yang terjadi pada malam tersebut? Amal ibadah langsung berlipat ganda. Ditandainya dengan apa? Tanazzalul malaika. Tanazzal, turun rombongan demi rombongan para malaikat. Jadi dari awal maghrib tuh malaikat turun, malaikat turun, terus aja gitu sampai sayapnya malaikat, kepak-kepak sayap malaikat, kabarnya susun-susun dari langit bumi ini sampai ke batasan yang tidak ada habisnya.
Sayyidina Ali meriwayatkan dari hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, katanya Nabi, malaikat itu sampai yadur baina sufufil muslimin, sampai desek-desekan, jumlahnya malaikat itu sampai desek-desekan di antara soft-softnya orang Islam. Jadi ini kalau ada sholat tarawih pas malam Lailatul Qadar, yang hadir 1.000 orangnya, malaikatnya bisa 3.000, 5.000 gitu, sampai desek-desekan malaikatnya menghadiri sholat tersebut. Bukan mau sholat, bukan, cuman mau hadirin, menyaksikan orang-orang yang sholat. Seorang ulama mengatakan, di salah satu kitab tafsir mengatakan bahwasanya jumlahnya malaikat yang diturunkan Allah pada malam tersebut lebih daripada jumlahnya kerikil di atas muka bumi ini. Ka'adadil hasa, seperti jumlahnya kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Berapa banyak? Waduh, banyaknya luar biasa. Tanazzalul malaikatu. Wah, mereka jadi saksi siapa aja yang ibadah pada malam tersebut. Jadi kalau di malam itu min kulli amrin, kata Allah, waruh, dan malaikat Jibril ikutan turun juga. Ada juga yang mengatakan ruh itu nama malaikat, ada nama malaikat namanya malaikat ar-ruh, gitu ya. Banyakan pendapat sih mengatakan bahwa ar-ruh yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun juga fiha pada malam tersebut biidzni rabbihim, dengan perintah dari Tuhan mereka, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, menyelesaikan urusan mereka. Urusan mereka menjadi saksi-saksi ibadahnya kita di atas muka bumi. Teman-teman saudaraku sekalian, saya kalau ingat ini nih mikirnya gini, ya Allah, Allah tuh ya bikin Lailatul Qadar udah sampai serepot itu. Maksudnya sampai sesibuk itu, sampai sepenting itu, gitu ya. Kalau kemudian kitanya cuman nonton TV. Ini kan kayaknya, ya Allah, aku udah turunin sampai segala malaikat buat jadi saksi kamu ngerjain kayak beginian. Kitanya tidur, nggak ada apa-apanya, nggak ada gerak sama sekali. Maksudnya nggak kepikiran hal-hal yang berbau kebaikan, gitu ya. Kan rasanya kan kayak ngenes bener. Nanti kalau dibuka tayangannya nih kita di akhirat, oh ya Allah nyeselnya. Aduh tuh coba aja tuh. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Mari pergunakan Ramadan yang kali ini, jangan sampai kelewatan. Dari di saat terjadi Lailatul Qadar, kita sedang berada dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, berlipat ganda 1000 bulan. Itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ibadah kita disaksikan oleh ribuan malaikat. Yang mana malaikat tersebut akan memintakan ampun dosa-dosa kita. Ketika kita lagi istighfar, diistighfarin sama malaikat. Ketika kita lagi mohon ampun, dimohon ampunkan sama mereka. Maksudnya dimintakan ampunan kepada Allah. Ketika kita sedang meminta hajat-hajat kita, diaminkan doa-doa kita oleh mereka. Para malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya sangat banyak tersebut itu. Min kulli amrin, untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka, menjadi saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Karenanya siapa yang malam tersebut kemudian baca istighfar, diaminkan oleh para malaikat, dimohonkan ampun oleh para malaikat, kata Nabi Muhammad SAW, man qama lailatul qadar ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang pas malam Lailatul Qadar dia beribadah, dia mohon ampun, dia sholat, dia ngerjain kebaikan-kebaikan, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi nggak nunggu sebulan penuh, nggak. Dapat Lailatul Qadar 1 itu doang, udah kelar urusannya. Dosa kita diampuni, dikasih jalan takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jangan sampai kelewatan. Min kulli amrin. Nah, malaikat Jibril, dalam salah satu keterangan dari guru saya, beliau mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ini yusafih, yusallim man adrak Lailatul Qadar, akan menyalami orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat seluruh dosamu diampuni oleh Allah, selamat seluruh dosamu diampuni sama Allah, kayak gitu. Nyalamin orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Sampai katanya sahabat tuh pada nanya, Rasul, kerasa gak sih kalau disalamin sama malaikat Jibril?
Ini pertanyaan mewakili kita nih. Jangan sampai pas nanti Lailatul Qadar karena kita nggak berasa misalnya gitu ya, jadinya kita nggak tahu gitu kalau kita lagi disalamin. Atau kalau memang nggak berasa ya jangan sampai kita coba ngerasain, ya kan? Kayaknya malaikat Jibril lagi datang, merinding. Ya Allah, nggak ada teman-teman kita mah kalau merinding bukan urusan yang kayak begitu kan, bukan. Lain gitu rasanya gitu, nggak ada gitu, belum jadi ahli batin ya yang bisa ngerasain yang begitu. Mudah-mudahan sama Allah dikasih entah kapan waktunya bisa ngerasain yang rasa-rasa yang begitu. Tapi nggak usah cari-cari, maksudnya nggak usah cari-cari di malam-malam ini rasa nih kayaknya lagi disentuh nih dada saya sama malaikat Jibril, nggak usah. Sebab katanya Nabi Muhammad nggak berasa, walakin yajid burdahu hattus sabah, dia akan merasakan ketenangan hatinya sampai dengan esok harinya. Gitu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun. Kebahagiaan, kedamaian, rahmat, karunia Allah berikan di atas muka bumi. Hiya, malam tersebut, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, sampai matla'nya fajar, sampai ketika datang waktunya pagi. Sehingga sekalian, kapan dong kejadiannya nih Lailatul Qadar? Udah nggak sabaran rasanya ya kita mau dapetin nih Lailatul Qadar nih dengan segala apapun yang dijanjikan. Sehingga sekalian, Nabi waktu ditanya jawabnya pernah macem-macem. Bahkan Nabi bilang, Nabi sih ada secara umumnya bilang kayak begini, carilah di setengah terakhir dari Ramadan, carilah di malam ganjil terakhir di Ramadan, malam ganjil setengah terakhir di bulan Ramadan. Jadi 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Teman-teman sekalian, ada lagi hadis yang mengatakan, katanya Nabi Muhammad, carilah, ini ada seorang sahabat saya lupa namanya, dia nanya kemudian, dia bilang, ya Rasulullah, kapan sih Lailatul Qadar? Kata Nabi Muhammad, di bulan Ramadan. Dia nanya lagi, kapan Rasulullah Lailatul Qadar? Maksudnya pengen lebih spesifik gitu ya. Kata Nabi Muhammad, di 10 terakhir Lailatul Qadar, di ganjil 10 terakhir Lailatul Qadar. Dan jangan nanya lagi, kata Nabi Muhammad, 10 Ramadan terakhir gitu ya, 10 Ramadan terakhir tapi malam ganjilnya. Terus dia nanya lagi, Rasul kapan sih Lailatul Qadar? Biar lebih enak gitu ya nyarinya. Kata Nabi Muhammad, carilah di 7 hari terakhir dari malam Ramadan. Gitu. Tapi ada hadis juga yang waktu Nabi Muhammad ditanya, kata Nabi Muhammad, dia malam 17. Ada juga yang mengatakan dia malam 27. Dan Nabi gitu. Ada juga yang mengatakan dia malam 29. At-tasi'at wa 20 gitu. Ala kulli hal, para ulama kemudian mengambil pendapat, katanya Imamul Haddad dalam kitabnya Nasaih ad-Diniyah, beliau mengatakan kalau begitu modelnya berarti Lailatul Qadar itu berkemungkinan terjadi berbeda-beda setiap tahunnya. Mungkin di malam itu yang Nabi Muhammad ditanya malam 17 kan gitu ya. Mungkin sudahnya itu Nabi Muhammad tanya malam 27. Akan tetapi kemungkinan terbesarnya terjadi adalah pada salah satu dari 5 ganjil terakhir di bulan Ramadan, 21, 23, 27, 25, 27, 29. Udah segitu aja tuh. Kan gampang bener. Apalagi kalau ngelihat hadis yang terakhir saya bawakan tadi, 7 hari terakhir di bulan Ramadan yang ganjilnya berarti kan 23, 25, 27, 29. Sisa 4 malam aja. Gampang bener. Gitu ya nyarinya. Udah aja. 4 malam apa ruginya sih teman-teman kalau kita ibadahin? Toh juga ibadah, andai pun bukan Lailatul Qadar, nggak pernah juga memberi kerugian kepada kita, gitu ya. Aduh nyesel nih, udah ibadah tadi malam ternyata bukan Lailatul Qadar. Nggak mungkin kejadian gitu. Yang ada kejadiannya,
Ya ampun, jadi Lailatul Qadar tuh ya Allah nyeselnya. Kan gitu yang ada. Gitu ya. Jadi teman-teman hanya nyari 1 dari 5. Itu kan berarti perbandingannya hanya 20%. Sangat besar kemungkinannya. Cari itu. Atau misalnya yang 25% nih, yang 23, 25, 27, 29. Jadi ini dari mulai 21 kali ini nih Lailatul Qadar. Gitu ya. Nanti yang 23 kayaknya ini Lailatul Qadar. Lihatnya agak-agak lebih adem daripada biasanya. Ya. Malam 25 gitu ya. Anginnya ini nih sepoi-sepoi. Malam 27. Oh, ulama bilang Lailatul Qadar kebanyakan kejadiannya malam 27. Kata Habib Ali Habsyi, paling banyak terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Malam 29, kesempatan terakhir jangan sampai kelewatan. Gitu, teman-teman. Jadi kita nyarinya mesti kayak gitu. Jangan yang dibalik, malam 21 terlalu awal. Malam 23 gerah. Malam 25 kayaknya anginnya tiupnya lebih kenceng. Nggak mungkin kayaknya. Malam 27 kok gerimis ya. Malam 29 hujan gede. Iya. Kapan tuh Lailatul Qadarnya? Dan nggak usah nyari-nyari yang fisik-fisik kayak begitu, fisik kayak gitu ya. Udah aja langsung. Meskipun memang kalau ditanyakan adakah ciri-cirinya secara fisik, ada dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad salah satu cirinya adalah bahwa bulannya tuh kelihatan lebih terang daripada biasanya. Bolehlah kita lihat-lihat nanti ya. Bulannya kan nggak penuh karena kan sudah lewat dari tanggal 15. Itu kan tanggal-tanggal 21, 23, 25, 27, apalagi 29 mungkin malah nggak udah ini ya, udah tipis banget bulannya. Tapi tuh kalau misalnya tanggalnya yang masih ada bulannya kayak 23, 25 masih ada bulan walaupun kecil. Itu bulannya tuh kayak terang banget gitu. Salah satu ciri fisiknya ya. Kemudian yang berikutnya lebih dingin daripada biasanya kalau lagi panas. Jadi kalau pas lagi kenanya lagi musim panas kayak sekarang kita nih kan panas tuh gerah. Nah kalau ada hari yang lebih dingin gitu, ini kayaknya malam ini lebih dingin. Bukan mah kata anaknya, AC-nya udah saya dinginin. Kemudian yang ketiganya adalah kalau ada angin, anginnya itu tiupnya nggak kenceng, maksudnya sepoi-sepoi kayak gitu ya. Itu salah satu dari ciri-cirinya Lailatul Qadar. Kemudian lagi yang terakhirnya malah justru kelihatan besok paginya. Dan ini sepakat. Ada banyak hadis yang mengatakan hal yang sama. Jadi kelihatan besok paginya saat matahari terbit, laisa fiha syu'a. Si mataharinya terbitnya enggak punya cahaya. Mataharinya tuh terbitnya tuh kayak sendu gitu ya, kayak mendung-mendung tapi nggak mendung gitu, kayak nggak kelihatan bentuk mataharinya bulat tuh nggak gitu, temaram gitu. Itu pagi-pagi saat matahari terbit sampai entaran jam berapa, jam 9, jam 10 baru kelihatan terang kayak gitu. Kenapa? Nabi nggak nerangin kenapa, tapi saya pernah dapat keterangan dari guru saya. Kenapa mataharinya itu tidak terlihat terang ke bumi? Karena cahaya matahari tertutup dengan kepak-kepak sayap malaikat yang kembali naik ke atas langit. Ya Allah, kalau aja kita bisa lihat, tapi kita nggak usah cari lihat, ya, nggak usah kepengen lihat. Kayak apa nih? Jangan juga cari-cari. Siapa tahu saya kapan-kapan bisa lihat kepak-kepak sayap malaikat, gitu. Nah, itu ya. Kalau itu kejadiannya misalnya malam 21 tadi malam, pagi-paginya udah kayak begitu. Jangan jadiin putus asa. Oh berarti tadi malam udah ya udah deh kalau gitu nggak usah ibadah lagi. Nggak gitu, jangan. Siapa tahu itu mendung biasa. Siapa tahu itu memang mataharinya kayak begitu. Ntar liatin lagi, ntar jangan-jangan ada lagi yang kayak gitu kan. Jadi tetaplah beribadah. Toh juga hanya mencari 1 dari 5 malam yang kalaupun bukan Lailatul Qadar kita juga tidak akan menyesal, karena memang memberdirikan 10 malam yang terakhir adalah merupakan ibadah yang selalu dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga 10 hari yang terakhir tersebut berisi tiket-tiket bebas dari api neraka. Semoga kita berhasil mendapatkannya.
amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Betapa kematian sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita nih diminta buat nyembah Allah? Sampai kapan kita diminta buat ibadah? Kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang sesuatu yang pasti. Apa yang pasti? Ayil maut. Yang dimaksudkan dengan suatu yang pasti itu adalah mati. Karenanya siapapun kamu di atas muka bumi ini harus belajar berusaha buat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang hidup nggak ada yang pasti, teman-teman. Nggak ada yang pasti buat orang yang hidup. Ada yang mulai dari kecil sakit terus ada. Nggak ada yang pasti hidup itu. Yang pasti ketika seseorang hidup hanya satu, namanya mati. Kalau kamu diberi kehidupan, maka satu waktu nanti kehidupan tersebut akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang hidup di dunia, begitu kamu diberi kehidupannya, udah pasti kamu akan berjumpa dengan kematian. Enggak ada yang pasti dalam hidup selain mati. Nah, kalau emang yang pasti itu mati, ngapain sisa hidup enggak dipakai buat berbekal menuju sesuatu yang pasti? Ngapain bekalannya untuk sesuatu yang enggak pasti? Misalnya nih, kamu umur tamat SMA, umur 15. Kalau kamu berpikir bahwa saya umur segini berarti udah deket lagi mau nikah, bekalan menuju nikah. Misalnya, apa yang kamu kerjakan? Hidung kurang mancung, mancungin alis kurang nyelirit, kurang bulan sabit, kamu sabitin alis kamu. Bibir kurang sekarang ini musim orang suka bibir lebar-lebar. Ya udah dah saya tambahin biar agak turun bibirnya, biar doer bibirnya. Kalau kamu berpikir bahwa kamu akan menuju kepada kematian,
Kalau kamu berpikir kamu akan menuju kepada pernikahan, kamu kemudian berbekal menuju ke arah sana. Tapi kan sebenarnya nikahnya emang udah pasti? Belum pasti nikahnya. Betul? Orang hidup nggak pasti nikah, teman-teman. Berarti kalau kayak gitu gimana nih caranya nih? Gimana cara kita menjadikan hidup kita bermakna? Takutnya udah siap-siap, tahu-tahu nggak dapet, iya kan? Kan sia-sia. Kalau gitu yang pasti aja, kamu hidup biar bermakna, pastikan hidupmu adalah saatmu berbekal menuju kepada kematian. Saya tuh waktu SD kabarnya pinter. Mungkin ada guru-guru saya di sini. Selamat pagi Bu Guru. Kabarnya dulu pinter waktu saya sekolah. Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi saya dulu selalu punya pikiran bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang. Walaupun ternyata itu tidak terbukti ya. Sampai dengan sekarang saya masih ada di atas muka bumi ini, udah panjang hidup saya. Dulu itu saya selalu berpikir bahwa bisa saja umur saya nggak panjang. Saya SD, itu saya punya temen sekolah siang, sekolah madrasah, namanya Madrasah Al-Wasliyah. Saya punya temen meninggal dunia, masih seumuran saya gitu kurang lebih. Sejak saat itu saya kayak selalu berpikir bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang, bisa saja saya juga meninggal dunia gitu. Akhirnya saya suka berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan yang saya kerja akan bermanfaat kalau umur saya pendek. Akhirnya saya jadi mikir, kalau saya jadi dokter, umurnya harus panjang loh dokter itu. Karena sekolahnya lama. SMP, SMA, kan saya ceritanya SD. SMP, SMA, kuliah. Kuliahnya S1. Habis itu S2. Habis itu ST katanya. Buat jadi dokter spesialis itu kan mesti banyak sekolahnya. Apalagi kalau mau spesialis yang spesialis lagi gitu. Buat jadi dokter yang bagus. Artinya sekolahnya tuh panjang. Baru bisa jadi dokter yang hebat, dokter yang mumpuni di atas usia 30-an tahun, bahkan mungkin 40-an tahun. Habisnya itu dia praktek mengamalkan ilmunya. Berapa lama? Sampai ketika datang ajal menjemputnya. Manfaatnya ilmunya itu berapa lama? Untuk bisa dipraktekkan bermanfaat buat umat manusia gitu. Sampai dengan berapa lama? Sebentar aja berarti. Kita aja kalau udah dirawat sama dokter yang terlalu tua rada was-was. Betul nggak? Dokternya mau nulis resep, ambil kacamata dulu gitu kan. Terus nulisnya agak tangannya gemeteran. Takut kita. Ini kalau misalnya dia ngelihatnya salah-salah gitu kan. Atau dia mau nyuntik tangannya udah gemeteran. Waduh, udah kayaknya rada gimana gitu. Tapi kita sama dokter muda juga kita ragu-ragu. Betul gak? Coba tuh. Betapa ternyata mau jadi dokter aja itu umurnya cuman dari sekitar 40 sampai ke 50 atau 60 tahun dah gitu. Cuman segitu doang. Sisanya udah enggak tuh. Udah enggak maksimal.
Saudaraku sekalian saya muliakan, saya jadi mikir gitu. Wah, kalau gitu nggak usah jadi dokter deh, takutnya umur 30-an tahun saya meninggal, saya nggak bekalan apa-apa nih. Apa ilmu, apa hal yang bisa membuat saya bisa nggak nyesel kalau saya mati muda? Itu yang saya pikirkan lagi zaman saya SD. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk saya akan belajar di pondok pesantren. Biar saya kenal sama agama Allah. Biar saya ngerti caranya jadi hamba Allah. Biar saya kenal sama baginda pemimpin agama saya, baginda Nabi besar Muhammad. Biar saya bisa dekat dengannya, hingga semoga begitu saya meninggal dunia saya dapat berjumpa dan bertemu dengannya. Itu harapan saya. Akhirnya saya belajar di pondok-pondok pesantren, terus belajar. Saudaraku sekalian, saya muliakan, alhamdulillah. Saya rasakan ilmu saya udah bermanfaat dari sejak usia 20 tahun. Saya udah mulai mengajar dari usia 20 tahun. Dan saya mengajarnya dalam bahasa Arab di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Saudaraku sekalian, saya muliakan. Pada akhirnya kehidupan mengajarkan kita bahwa jangan mau memperjuangkan sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Begitu saya belajar lama, saya jadi ngerti bahwa ternyata bahkan bekalan menuju kematian itu bukan ilmu yang banyak, bukan. Akan tetapi hati yang tersambung dengan Allah penciptanya. Ruh. Sebab hulikatir ruhu lil abad. Ruh itu ketika diciptakan, ia diciptakan untuk selamanya. Ruh kamu ini, teman-teman sekalian, ini yang akan kamu bawa mati. Hati kamu itu adalah ruh kamu, rasa kamu. Ini yang akan kamu bawa mati. Kalau badan ini nggak akan kamu bawa mati. Begitu kamu mati, udah tuh nggak ada lagi urusan sama badan. Badan kamu bisa dimakan merayap-rayap tanah dan habis. Bibir kamu yang selalu kamu lipstikin, wajah kamu yang selalu kamu bedakin, mata kamu yang selalu kamu celain, pakaiin celak, kuku-kuku kamu yang selalu kamu potong setiap kali ia memanjang, badan kamu yang selalu kamu rawat, kamu kasih makan, kamu bersihkan. Ini hanya akan menjadi makanan santapan rayap-rayap tanah. Ulat-ulat tanah nanti akan masuk ke lubang-lubang hidungmu. Ia akan masuk dalam seluruh anggota tubuhmu dan kamu habis. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang kerjanya buat badannya, siapa yang hidupnya hanya mementingkan urusan tubuhnya, silakan cari pahalanya kepada rayap-rayap tanah. Silakan minta balasannya kepada rayap-rayap tanah. Ulat-ulat tanah, mereka yang senang banget, wih, mulus. Ih, badannya bagus. Enak banget nih kita makannya, katanya gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan untuk itu kamu diciptakan, bukan untuk itu kamu diciptakan. Yang aslinya dari diri kamu adalah ruhmu, yang sejatinya pada dirimu tidak akan terpisahkan adalah hatimu. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kullah
Wa idza fasadat fasadal jasad kullah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, disebut hati. Jika bagus, bagus semuanya. Jika rusak, rusak semuanya. Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Disitulah ruh ditiupkan. Disitulah ruh sejatinya berada, meskipun mengalir sampai ke seluruh tubuh kita. Ruh itu dihembuskan saat janin badanmu itu berusia 4 bulan dalam rahim ibu kamu, ditiupkan lewat ubun-ubun. Makanya Bu, ketika Allah menciptakan batok kepala kita, itu semuanya udah full kecuali ada satu lubang kecil di ubun-ubun. Makanya kalau anak bayi ubun-ubunnya masih lembut, tulangnya belum keras, karena asalnya memang bolong. Kenapa Allah bolongin? Buat niupnya ruh, ditiupkannya ruh saat usia 4 bulan tuh dari situ. Rohnya dimasukin, ditiupkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Pusatnya ditaruh di jantung atau di hati, dia pusatnya tuh ditaruh di hati, menyebar ruh tersebut sampai ke ujung-ujung jari. Itu ruh. Kalau datang kematian, dicabut lagi dari ubun-ubun. Malaikat pencabut nyawa sama halnya dengan malaikat peniup ruh, itu memulai pekerjaannya dari ubun-ubun. Ini nyabut nyawanya juga dari sini. Dicabut dari atas kan, yang duluan hilang yang kaki. Makanya orang kalau mati tuh kakinya duluan yang dingin. Yang lain masih hangat tapi kaki udah dingin, itu berarti sudah memulai proses pencabutan nyawa. Sama kayak ada prosesnya bayi ketika keluar, makanya ada istilah pembukaan 1, bukaan 2, bukaan 3 tuh. Sama halnya juga dengan peniupan ruh. Ruh juga begitu. Ketika ditiupkan dan ketika dicabut itu juga seperti itu. Ada masa-masa berhentinya, namanya sakarat. Namanya sekarat. Ala inna lil mauti sakarat, kata Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, kematian ada sekaratnya. Kematian ada hentakan-hentakannya, enggak sekaligus. Kematian ada tahapan-tahapannya. Ditarik cedek sampai ke lutut. Jadi yang dingin duluan, yang enggak ada ruhnya duluan kakinya. Tarik lagi sampai ke pusar. Pusar kita nih. Tarik lagi sampai ke ulu hati. Banyak orang yang kalau orang tersebut dimurka Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut mencabut nyawanya dengan main-main. Dimain-mainin rohnya. Padahal sakitnya setengah mati. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la darba bisayf 30 darbah ahab ilayya min sakrah min sakaratil maut. Badan saya dicacah-cacah pedang 30 kali cacahan pedang lebih saya sukai daripada satu sakaratul maut. Sakit setengah mati. Buat orang yang suka main-main dalam hidupnya, ada banyak di antara mereka yang ketika ajal datang menjemputnya, malaikat maut memain-mainkan saat pencabutan nyawa. Sakitnya luar biasa. Tapi ada banyak juga hamba-hamba Allah yang hidupnya santun, yang hidupnya berakhlak pada Allah, nggak pernah main-main dalam hidupnya.
Allah pun memudahkan saatnya sakaratul maut. Kayak doa orang-orang tua kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, ringankan saatnya sakaratul maut. Dia nggak bilang, ya Allah jangan ada sakaratnya dong buat kematian saya. Nggak bisa gitu. Atau ya Allah jangan kasih saya sakit saat sakaratul maut. Nggak bisa gitu juga. Karena memang sakaratul maut itu sakit. Memang pasti sakit. Jadi yang diminta adalah Allahumma khaffif alaina fi sakaratul maut. Ya Allah ringankan sakitnya sakaratul maut. Apa yang bisa meringankan? Maksudnya ringannya tuh gara-gara apa? Kalau kamu tanya sama saya, Ustazah, ringannya sakaratul maut tuh gara-gara apa? Saudaraku sekalian, sesuatu itu sakit bisa jadi ringan itu karena dua hal. Satu, karena memang sakitnya itu levelnya jadi ringan. Kan begitu? Sakit kan ada level-levelnya. Memang Allah jadikan sakitnya itu ringan, jadi berkurang sakitnya. Itu banyak yang seperti itu, sehingga sakaratul mautnya kayak nggak sakarat gitu, karena sama sekali nggak kesakitan. Ada yang begitu, memang diringankan Allah Subhanahu Wa Taala. Level sakitnya memang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semacam itu. Atau yang kedua, Allah alihkan fokusnya sehingga dia jadi kayak nggak berasa sakaratul maut, karena Allah memalingkan fokusnya bukan kepada sakitnya, tapi kepada sesuatu yang lain. Apa? Allah palingkannya dengan apa? Yang paling indahnya, yang paling enaknya adalah dengan dihadirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat sakaratul maut tersebut. Sakit, tapi enggak jadi terasa sakitnya sebab ia bisa lihat Nabi Muhammad. Sebab dihadirkan Nabi Muhammad untuknya. Sakit, tapi ya nggak terasa. Gimana coba? Gimana sakitnya mau terasa kalau kamu bisa ketemu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad misalnya berkata kepadamu, selamat datang wahai umatku. Ya udah nggak ada lagi rasa sakitnya, teman-teman. Udah jadi indah semuanya. Banyak yang begitu juga. Kekasih berjumpa dengan kekasihnya di saat sakaratul maut. Banyak. Kita ustazah gak tahu deh. Minta aja, doa aja, walaupun gak pantas, biar gak nyesel. Betul gak? Betul gak? Mau doa tapi rasanya kayak nggak pantas gitu ustazah. Orang kayak saya kematiannya dijemput sama Nabi Muhammad, emang nggak pantas. Yang kayak kamu ngomongin orang, yang kayak kamu kalau sholat berantakan, betul? Ngarepin kematiannya dijemput sama Nabi Muhammad, siapa kamu? Betul gak? Sama, saya juga berpikir hal yang sama denganmu. Siapa saya? Sampai saya berharap kematian saya dijemput sama Nabi Muhammad. Tidak ada di antara kita yang pantas. Gak ada di antara kita yang layak, gak ada. Gak ada. Tidak saya, tidak kamu, sama. Tapi kita tetap berdoa, kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
kali-kali aja doa kita diijabah. Ya, siapa tahu ya kan? Siapa tahu. Soalnya takut kalau nggak minta nyesel. Sebab Nabi Muhammad itu dermawan. Sebab Nabi Muhammad itu dermawan. Kadang-kadang orang kalau dermawan tuh kita nggak bisa kira. Tahu-tahu memberi lebih dari yang kita minta. Itu sakaratul maut. Nanti habis cabut tuh dari pusar sampai ke dada. Dada, hati, itu teman-teman pusatnya. Allati tattali'u alal afidah. Sampai ketika roh tersebut nyampe di afidah. Nyampe di dada, tempatnya hati kita itu, pusatnya. Makanya orang kalau ngerasa sakit hati pasti pegang dadanya gitu. Nggak ada yang pegang kepalanya, sakit hati saya. Nggak ada. Apalagi pegang kaki, sakit hati saya. Nggak ada, pasti bilang sakit hati saya gitu. Yang dipegang dada. Karena memang tempatnya ruh, pusatnya itu adanya di situ. Hati kita. Itu sakaratul maut paling sakitnya tuh di situ. Karena sumbernya tuh di situ. Baru kemudian dicabut lagi sampai ke ghargharah, sampai ke leher. Kau udah nyampe di ghargharah, hakikat kamu akan ditampakkan. Saat itulah kamu dibukakan langit, bisa lihat tempat balik kamu tuh surga atau neraka. Dan itu bisa terjadi tahun depan. Dan itu bisa terjadi bulan depan. Untukmu atau untukku. Itu bisa jadi di waktu yang masih sisa panjang. Bisa jadi juga sudah tinggal sedikit lagi waktumu untuk merasakan apa yang disebut dengan sakaratul maut ini. Semuanya pasti ngalamin. Semuanya nggak ada yang bisa lari. Saat ghargharah, saat nyawa udah sampai di tenggorokan, dibukakan pintu demi pintu, kata Nabi Muhammad. Ketika Nabi bercerita kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Wahai Aisyah, siapa yang senang saat perjumpaannya dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Ya Rasulullah, walakinnana nakrahul maut. Bukannya semuanya takut memati Rasul. Takut kan gak seneng. Bukankah kita semuanya takut mati Rasul? Kalau takut mati kan artinya kita gak seneng. Kalau kita gak seneng, Allah gak seneng juga dong ketemu kita. Gak gitu Aisyah. Tapi nanti saat ghargharah, saat nyawa sudah di tenggorokan, Allah akan bukakan langit-langit dan Allah akan perlihatkan tempat kembali bagi roh seseorang. Rohnya itu baliknya kemana? Siapa yang ketika dibukakan langit-langit tahu tempat kembalinya adalah neraka, dia pun takut ketemu sama Allah, dia benci berjumpa dengan Allah. Allah pun benci berjumpa dengannya, walaupun dia bunuh diri sekalipun. Dia bunuh diri nih, pengen mati kan orang bunuh diri. Tapi begitu ruhnya sampai di tenggorokan, begitu dia lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia pun takut, kepengen gak jadi bunuh diri. Dia pun pengen balik hidup lagi.
Karena dia lihat ternyata tempat kembalinya adalah neraka yang sangat menakutkan. Dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Sebaliknya, orang mukmin, orang yang tawadhu, orang yang hidupnya buat nyari Allah, walaupun sebenarnya takut, walaupun sebenarnya ngeri, tapi saat langit dibuka, dia diperlihatkan bahwa tempat kembalinya adalah surga. Dia pun rindu, dia pun ingin, dia pun cinta untuk berjumpa dengan Allah. Dia pun bahagia, dia sukacita berjumpa dengan Allah, Allah pun sukacita berjumpa dengannya. Allah pun suka untuk berjumpa dengannya. Nih, saat ghargharah ini Allah cerita dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, sampai ketika kematian datang kepada kalian, ketika ruh sampai di tenggorokan, dia akan berkata, Rabbi rji'un, balikin saya lagi ya Allah, balikin saya lagi ya Allah. Setahun, biarkan saya tinggal lagi di dunia setahun ya Allah. Nggak boleh sebulan ya Allah, nggak boleh seminggu ya Allah. Minggu depan deh ya Allah, matinya minggu depan aja. Gak boleh minggu depan, sehari ya Allah. Besok mati gak apa-apa, jangan sekarang. Gak boleh sejam ya Allah, sejam. Sejam lagi matinya ya Allah, balikin lagi ya Allah. Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya akan segera bagi-bagi harta saya buat sedekah. Saya akan segera sholawatan kepada Nabi Muhammad. Saya bakal segera baca Al-Quran. Saya bakal segera sholat. Saya mau minta maaf sama orang-orang. Saya mau minta maaf sama orang-orang. Sisakan untuk waktu walaupun 1 jam. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan mengerjakan kebaikan yang selama ini saya tinggalkan. Apa jawab Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak ada. Sekarang kalimatmu itu hanya jadi omong kosong belaka. Enggak ada ceritanya kamu dikabulkan. Waktunya sudah habis. Game over. End. Udah habis. Kamu nggak punya nyawa cadangan. Kamu nggak punya hidup simpanan. Kamu tidak sedang dalam masa percobaan. Begitu kamu masuk usia balik,